Mirsa, meski berulang kali dilarang pemerintah, nyatanya kerumunan massa berulang kali terjadi selama masa pandemi. Sanksi dan hukuman faktanya tidak membuat ciut nyali. Sejumlah warga tetap mengadakan kerumunan di tengah pandemi. Tingkat kejenuhan warga menjadi salah satu alasan warga mengendurkan penerapan protokol kesehatan. Lantas bagaimanakah tanggapan sejumlah warga Jakarta terkait hal ini? Berikut rakyat bicara pekan ini, bahaya kerumunan di tengah pandemi bersama Kevin Pakan. Ya pemirsa, penangkapan tokoh ormas akibat aksi kerumunan di tengah pandemi menuai polemik. Bila menilik ke belakang, sejumlah aksi kerumunan terjadi berulang kali. Hukuman pun dilakukan dengan tingkat ketegasan yang bervariasi. Lantas, apa kata warga terkait hal ini? Sudahkah penegakan protokol kesehatan dan sanksi yang dilakukan merata dan tegas dilakukan? Saya melihat kondisi pemerintah tegas iya, tapi ini ketegasannya menurut saya agak berlebihan kepada salah satu ulama besar, Habib Rizik. Namun begini, Habib Rizik ini ditengarai oleh dua titik, yaitu Megamendung, satu lagi Petamburan. Sekarang pilkada ada 270 titik, berarti nggak sampai 1%, gitu loh ya. Tapi itu tidak menjadi prioritas, gitu loh. Sekarang prioritasnya ke Habib Rizik. Ini kalau menurut saya aneh. Hanya ketegasan kepada proses yang sifatnya ini justru dibenturkan pada proses hukum yang ada. Tapi Bang, kalau melihat bahwa apakah dalam hal ini pemerintah tidak tegas atau tebang pilih begitu dalam pemilihan kasus kerumunan yang terjadi beberapa waktu lalu? Bukan tumpang tindih ya, tapi yang jelas ada diskriminasi ya. Bapak melihat ini sebagai apa? Apakah masyarakat sudah mulai jenuh? Apakah bosan begitu dengan adanya pandemi saat ini, Pak? Pemerintah tidak bisa menjustifikasi waktu kapan corona bukan soal berakhir, tapi mulai agak rendah. Tidak memberikan justifikasi yang serius satu. Kedua, pemerintah dalam hal sosialisasi hanya terbatas ke media, tapi tidak di lapangan. Menggalakkan turun ke jalan, turun ke daerah-daerah, kalau perlu tingkatkan RT, RW, lurah, ya. Artinya bukan cuma pada COVID, tapi sentra korupsinya ini juga besar loh. Kalau ini bisa membongkar. Jangan kita ditakuti dengan penyakit corona, COVID, tapi pengeluaran ini tidak ada yang mendata secara transparan. Oke, standar pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, pertama saya lihat kayaknya masih kurang ya. Dari sisi edukasinya pun kayaknya masih kurang Mas ya. Edukasi tentang dalam arti mereka kayaknya belum menyadari gitu pentingnya menjaga PSBB ini gitu. Barometer atau standar seperti apa yang bisa dikatakan bahwa ini pemerintah sudah tegas dalam menerapkan protokol kesehatan? Saya lihat sih, nah di situ justru semakin kentara tuh Mas, tebang pilihnya ya. Kalau misalkan kita lihat pilkada kemarin itu kayak di beberapa daerah di kita ada pilkada serentak dan langsung itu kalau saya lihat di berita-berita itu masih banyak juga orang yang tidak menerapkan PSBB gitu, protokol PSBB tidak dilaksanakan di situ. Tapi tidak ada konsekuensi yang harus mereka tanggung gitu. Sementara untuk yang di satu sisi ada hal yang kurang lebih sama gitu, walaupun motivasinya mungkin berbeda. Ini mereka dapat konsekuensi yang bisa saya bilang luar biasa sampai diborgol segala gitu. Sejumlah pasal siap digunakan sebagai acuan dan siap menjerat siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Di antaranya pasal 212 KUHP yang mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal 218 KUHP bagi mereka yang enggan untuk mendengarkan perintah penguasa sebanyak 3 kali saat berkerumun. Serta yang sering digunakan untuk menjerat mereka yang lalai dan melanggar protokol kesehatan, yakni pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selama pandemi COVID-19, pemerintah telah menetapkan aturan untuk berjaga jarak dan melarang keras adanya acara yang menimbulkan kerumunan. Namun bila kita menilik ke belakang, terdapat sejumlah acara yang melanggar protokol kesehatan.
Di antaranya adalah perayaan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab yang mengundang banyak perhatian publik. Bahkan kegiatan ini membuat 2 Kapolda dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Kedua adalah penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang memantik pro dan kontra mengakibatkan demonstrasi. Demonstrasi dilakukan dari bulan Agustus hingga Oktober 2020 di sejumlah daerah dan menyertakan pihak dari buruh dan mahasiswa namun tidak menerapkan protokol kesehatan. Ketika dilakukan swab test, puluhan massa positif COVID-19. Selanjutnya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kami menyelenggarakan deklarasi pada tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta. Aksi ini mendapatkan perhatian khusus dari petugas karena melanggar protokol kesehatan. Deklarasi kami di sejumlah daerah juga dibubarkan oleh petugas berwenang. Pembubaran massa ini karena dinilai digawangi oleh sejumlah tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, ekonom, dan budayawan karena tidak menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan berjaga jarak. Selanjutnya adalah hal yang tidak bisa kita lupakan, yakni Pilkada serentak tahun 2020. Selama 40 hari masa kampanye, Bawaslu menemukan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan. Tidak sedikit pula pasangan calon melibatkan banyak warga yang memunculkan kerumunan saat masa kampanye di hari keempat. Setidaknya ada 1.300 dari nilai 16.500 kegiatan kampanye yang dilakukan. Terakhir adalah libur panjang dan cuti bersama akhir pekan, di mana banyak warga yang memanfaatkan waktu untuk pergi atau pulang ke kampung halaman mereka dan tempat-tempat wisata. Ada sebanyak 347.000 kendaraan yang datang dari luar kota menuju Jakarta dan sekitarnya pada awal November lalu. Tentu kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat-tempat wisata ini tidak bisa dihindari. Menurut saya sih sangat belum tegas ya, karena saya lihat juga hukumnya itu tumpang tindih. Seperti saya lihat kasusnya Habib Rizik saat ini ya. Karena saya lihat juga banyak pelaku yang melanggar protokol kesehatan, nggak cuma Habib Rizik. Tapi kenapa cuma Habib Rizik yang ditahan? Banyak ada demo kemarin kan. Tapi kita lihat yang diprosesnya itu cuma si perihal Habib Rizik. Saya rasa masih belum. Tidak ada keadilan soalnya. Pertama, masih tebang pilih, masih runcing di bawah dan tumpul di atas. Saya sih bukan pro ke PFI juga. Walaupun dia sudah bayar kena denda 50 juta, tapi kenapa harus ditangkap juga? Ya harus seperti itu, dilakukan keadilan yang sama. Jadi nggak pandang bulu gitu. Pemirsa, penegakan hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan terlebih menimbulkan keresahan wajib ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Sebab kerumunan berpotensi mempertambah penyebaran virus yang dapat menyebabkan keselamatan nyawa terukur. Di tengah kondisi pandemi saat ini, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Sutrisno dan Raga Firdaus. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.